Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai teori produksi dan teori biaya. Yang pertama itu, pokok yang pertama yang saya akan bahas itu pertama teori perusahaan. Teori perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Teori ini merupakan konsep ekonomi mikro yang dikembangkan oleh ekonomi neoklasik. Pemikiran neoklasik yang menyatakan bahwa perusahaan ada dan membuat keputusan untuk memaksimalkan keuntungan. Teori ini menyatakan bahwa sifat keseluruhan perusahaan adalah memaksimalkan laba, yang berarti berusaha membesarkan perbedaan antara pendapatan dan biaya. Tujuan perusahaan adalah untuk menentukan harga dan permintaan di pasar dan mengalokasikan sumber daya untuk memaksimalkan laba. Yang kedua yaitu definisi dan proses produksi. Teori produksi pada dasarnya berusaha menjelaskan bagaimana dengan biaya minimum perusahaan dapat memproduksi output tertentu atau dengan biaya tertentu memaksimalkan produksi. Proses mengubah input menjadi output. Proses ini meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Di sini saya mengambil contoh alat produksi dari toko roti. Yang pertama itu pembelian bahan, terus bahan yang telah dibeli itu barang itu dimasukkan ke dalam gudang. Terus dari bahan itu perusahaan memproduksi roti, dan roti yang telah diproduksi itu di offer kepada agen, terus kepada penjual atau ke langganan, terus dari langganan itu menjadi barang konsinyasi atau ke offer dari agen tuh di offer ke gerobak roti atau ke toko roti dan sampai kepada konsumen. Yang ketiga itu fungsi produksi dan pemasaran produksi. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu yang pertama beberapa output yang harus diproduksi, berapa input yang akan digunakan. Persamaan menjelaskan bahwa output dari suatu produksi merupakan fungsi atau dipengaruhi atau mengakibatkan dari input. Artinya, setiap barang yang dihasilkan dari produksi akan tergantung pada jenis atau macam dari input yang digunakan. Perubahan yang terjadi pada input akan menyebabkan terjadinya perubahan pada output. Yang keempat yaitu konsep total product (TP), marginal product (MP), average product (AP), dan jelaskan kapan produksi maksimum terjadi atau penggunaan input produksi. Yang pertama itu total product atau TP, yaitu total jumlah barang yang dihasilkan sebagai akibat dari penggunaan berbagai macam input tertentu di dalam sistem produksi. Marginal product atau MP, yaitu perubahan output sebagai akibat perubahan input tertentu di mana faktor lain yang dianggap konstan. Yang tadi yaitu average product (AP), yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit input tertentu. Total produksi akan mencapai maksimum ketika marginal product mencapai nilai sama dengan 0, atau dapat ditulis TP maksimum ketika MP sama dengan 0. Yang kelima yaitu maksimum produk dengan satu variabel input. Contohnya itu dapat dilihat pada gambar yang saya berikan, itu tanahnya tetap 1 hektar, tenaga kerjanya itu bertambah dari 1 orang menjadi 2 orang, dan seterusnya menjadi sampai 10 orang. Produksi total yang dihasilkan itu ketika tanah 1 hektar dan tenaga kerja 1 hektar itu produksi total yang dapat dihasilkan tuh sebanyak 150 unit, dan produksi marginal yang dihasilkan ketika tanah 1 hektar dan tenaga kerja 1 orang itu produksi marginal itu 150, dan produksi rata-rata unit itu tetap menjadi 150 juga. Ketika tanahnya tetap 1 hektar, kemudian tenaga kerjanya menjadi 4 orang, produksi totalnya itu meningkat menjadi 1080, dan produksi marginalnya menjadi 270. Ini produksi marginal itu berkurang karena tenaga kerjanya semakin banyak, dan produksi rata-rata itu 220 sampai seterusnya. Ini adalah
kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Jumlah produksinya itu 270, 410, 220. Jumlah tenaga kerjanya itu 3, 4, dan 8. Yang keenam, konsep kurva isoquant dan isocost. Yang pertama itu isoquant adalah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi guna menghasilkan tingkat produksi yang sama. Kurva isoquant memiliki ciri-ciri sama dengan kurva indifference dalam teori perilaku konsumen. Teman-teman dapat lihat ini contohnya, contoh kurvanya. IQ-nya 1000, IQ1 2000, IQ2-nya itu 3000, IQ3-nya itu 4000. Kalau isocost menunjukkan semua kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Teman-teman bisa lihat ini contoh kurvanya agar biaya sama. Yang ketujuh itu maksimum produksi dengan penggunaan lebih dari dua variabel input labor L dan capital K disertai contoh pertumbuhan dan kurva isoquant dan isocost curve. Contoh memaksimumkan produksi itu yang contohnya itu dalam membicarakan persoalan yang dinyatakan dalam contoh salah satu itu misalkan biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal adalah Rp15.000. Terus upah tenaga kerjanya itu Rp10.000 dan biaya yang disediakan oleh produsen itu Rp300.000. Dengan uang sebanyak Rp300.000, produsen dapat sekiranya ia membeli satu jenis faktor produksi saja memperoleh 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Garis biaya sama TC3 menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan uang yang tersedia. Persoalannya sekarang, manakah gabungan yang akan menghasilkan produksi yang paling maksimum? Terdapat 5 titik yang terletak pada berbagai kurva produksi sama yang merupakan titik perpotongan atau titik persinggungan. Ini kita bisa lihat contoh kurvanya, contoh hasil kurvanya itu ketika modalnya 14, maka tenaga kerjanya itu 12 dan menghasilkan IQ-nya itu 1500. Ketika modalnya 20 dan tenaga kerjanya 30, IQ yang dihasilkan itu 2500. Yang ke-8 itu teori biaya, definisi dan jenis biaya, persamaan dari masing-masing biaya, bentuk kurva biaya yakni total cost TC, fixed cost VC, variable cost FC, marginal cost MC, average cost AC, baik dalam bentuk linear maupun non-linear, dan kapan total cost minimum. Yang pertama itu pengertian biaya. Pengertian biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang pertama itu fungsi biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Teman-teman bisa lihat contoh kurvanya total fixed cost. Yang kurva kedua itu fungsi biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Teman-teman bisa lihat itu FC-nya itu variable cost itu kurvanya seperti ini. Yang ketiga itu fungsi biaya total atau total cost. Biaya total adalah hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel atau dengan persamaan matematis sebagai berikut: TC sama dengan FC tambah total VC atau TC sama dengan FC tambah VCQ. Teman-teman bisa lihat ini dia kurvanya, kurva total cost. Yang keempat itu biaya total rata-rata average cost. Biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi dengan output yang dihasilkan TC per Q. Bentuk kurva AC itu berbentuk U. Hal ini disebabkan AC sama adalah penjumlahan dari biaya tetap rata-rata AVC
dan biaya variabel rata-rata AFC. ATC sama dengan AVC tambah AFC. Teman-teman bisa lihat ini dia kurvanya, kurva AC, average cost. Yang keempat itu biaya marginal. Kelima. Yang kelima itu biaya marginal. Biaya marginal adalah derivatif pertama dari fungsi biaya total C. Oleh karena itu, untuk memperoleh fungsi biaya total C sama dengan F kali Q. Teman-teman bisa lihat ini kurvanya, biaya produksi pada jumlah produksi. Yang maksud terakhir itu teori biaya jangka pendek dan jangka panjang disertai bentuk-bentuk kurvanya. Produksi jangka pendek yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Misalnya jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja itu berubah, karena itu produksi jangka pendek, yaitu jadi jumlah modalnya itu tetap tetapi tenaga kerjanya itu bisa berubah karena jangka pendek. Terus produksi jangka panjang itu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Karena ini produksi jangka panjang, jadi semua faktor produksi itu berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Hubungan antara kurva jangka panjang dan kurva jangka pendek yang di atas ini adalah kurva jangka panjang dan yang di bawah yang di atas adalah yang di atas itu kurva jangka pendek dan yang di bawah itu kurva jangka panjang. Teman-teman bisa lihat. Materi di atas itu saya mengambil dari referensi buku dan website atau dari internet sebagian. Teman-teman bisa lihat di sini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya banyak terima kasih. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui email saya itu vincikresensia2@gmail.com.